Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawada La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Al-Syeikh al-Imam Abdul Wahab Asy'arani Zil Karamah Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashyahu min rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa qad marra sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullah ala syakhsin yabni daran wa yahkumuha fa ansyada yakun atabni binaan al-khalidina wa innama maqamuka fiha law ghafalta qalilu ya laqad kana fi dhillil araqi kifayatan liman kana yawman yaktafihi rahilu wa qad marra sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullah ala syakhsin yabni daran. Pernah lewat tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah pada seseorang yang sedang membangun rumah. Wa yahkumuha fa'an syadayakun. Maka beliau tuan Syekh menghukumkan rumah itu dan bersenandung. Atabni bina'anil khalidina wa innama. Apakah kau membangun bangunan yang kekal? Wa innama maqamuka fiha. Sesungguhnya maqammu di dunia law ghafalta qalilu, seandainya kau lalai pun cuma sebentar. Maksudnya kita di dunia ini kalau bangun rumah, apakah rumah yang kita bangun itu kekal? Enggak. Di bawah? Enggak. Gitu. Seandainya di dunia ini kita lalai, artinya enggak punya rumah di dunia ini, khalilu, kita di dunia ini cuma sebentar. Enggak ada masalah orang punya gedung, kita enggak punya rumah, cuma sebentar. Ya, laqad kana fi dhillil araqi kifayatan. Sungguh di bawah pohon arak sudahlah cukup. Arak itu kalau kita bilang pohon siwak. Kayunya yang dibikin siwak itu arak. Ya, sungguh di bawah pohon hidup, di bawah pohon arak sudah cukup. Liman kana yauman yaktafihi rahilu, bagi orang yang hari-harinya mengikuti perjalanan. Rahil. Rahil itu
Jadi kita lahir dari bumi jalan. Dari mulai lahir jalan sampai meninggal. Nah, bagi orang yang jalan nggak perlu rumah. Paham nggak maksudnya nih? Orang yang dari mulai lahir sampai wafat itu rahil. Dia jalan, dia bepergian, nggak perlu rumah. Jadi kalau hujan di bawah pohon, panas di bawah pohon udah cukup. Seandainya kita tidak punya rumah pun, cuma sebentar. Nah, jadi ini kan tema bahasannya itu ya bahwa zanna nufusahul halak ya bisababi taksirih. Orang-orang dulu itu menduga bahwa dirinya itu bakal binasa, bakal tidak selamat dari lantaran teledor dalam beribadah. Itu dijadiin moto tuh. Moto kehidupannya itu, saya ini celaka karena saya teledor dengan ibadah. Maka bagaimana memperbaiki supaya ibadahnya tidak teledor? Maka bagaimana hidupnya itu banyak simpanan yang dikirim ke akhirat. Sehingga nggak punya rumah nggak apa-apa, nggak punya pekerjaan nggak apa-apa. Orang ini nggak punya mobil nggak apa-apa. Karena seandainya ya, jadi lau ghafalta qalilu, meskipun kau lalai nggak sempat bangun rumah di dunia ini cuma sebentar, apa? Jadi kalau kita orang itu dipuji, rumahnya bagus, mobilnya banyak, berapa pujiannya? Ya 80 tahun. 80 tahun itu baru 1/8-nya satu hari di akhirat. Ini pendek sekali. Ya, 1000 tahun di dunia, maka baru 1 hari di akhirat. Nah, kalau 80 tahun nggak punya rumah, sebentar, qalil, nggak apa-apa. Ibadah yang penting, jaga ibadah yang penting, supaya nilainya bagus. Ya. Wa mimman adrakathu ala hadzal maqami Syekhuna Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullahu taala. Di antara orang yang sudah mendapatkan ya ala hadzal qadari, pada kemampuan yang semacam ini, Syekhuna Sayyidi Ali Al-Khawwas, tuan guru kami Sayyid Ali Al-Khawwas rahimahullah. Jadi orang yang sudah bisa mengamalkan apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jili itu adalah Sayyid Ali Al-Khawwas. Kana yu'ayyibu 'alal fakiri idza ra'ahu yabni daran. Beliau mengaib ya, beliau mengecilkan ya, menganggap aib alal fakir. Nah, ini fakir di sini bukan orang miskin maknanya. Al-murid litoriki sufi itu namanya fakir. Jadi bukan fakir lugawi. Kalau fakir lugawi itu man laisa lahu mal wala iktisab. Orang yang nggak punya harta dan nggak punya usaha, itu fakir namanya. Kalau ini bukan. Al-murid litoriki tasawuf. Orang-orang yang mengikuti tasawuf kemudian bangun rumah, yu'ayyibu 'alal fakir. Beliau menganggap aib bagi seorang ya penapak jalan tasawuf, idza ra'ahu yabni daran, apabila dia melihatnya membangun rumah. Wa yaqulu lahu, dan
Beliau Ali Al-Khawwas mengatakan kepada orang fakir itu tadi, innalladzi tasarrafahu ala hadzal bina'i la talhiqu taskunu bih. Sesungguhnya apa saja yang kau daya gunakan untuk membangun bangunan ini, la talhiqu taskunu bihi, ya tidak pantas kau berdiam di dalamnya. Jadi kalau fakir, murid thariqah itu jangan di rumah yang bagus. Jangan di rumah yang keren. Yu'ayyib, ya. Dianggap aib, ya, dianggap hina. Nah, ini tentu saja Bapak Saudara sekalian, pandangannya berbeda. Ini pandangan yang anggaplah, kalau kita anggap ini pandangan ini yang ekstrim. Jadi zohirnya jangan punya sesuatu, jangan kaya, jangan melebihi dari kebutuhan. Ini pendapat yang ekstrim. Nanti kita akan lihat ini yang disebut dengan thariqatul azimah namanya. Nanti ada orang yang thariqahnya seperti Imam Ghazali, thariqatul khafifah. Thariqahnya itu lebih rendah, lebih enteng menjalankan. Nanti bacaan Imam Al-Ghazali itu mengatakan, kalau seseorang itu bisa membeli pakaian yang mahal dan dia bisa menjaganya dengan pakaian itu, beli yang paling mahal. Di thariqahnya itu, beli yang paling mahal. Karena dengan bisa membeli yang paling mahal, seseorang itu bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Coba nih, argumennya kan beda-beda. Kalau Imam Ghazali mengatakan kalau uangnya udah banyak, bisa jaga hati beli yang mahal. Karena kalau sholat pakai yang mahal, kendaraannya mahal, rumahnya mahal, lebih bersyukur. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila Allah memberikan nikmat, ceritakan, nampakkan, zahirkan. Kalau ini enggak. Ngapain bangun rumah? Kita ini rahil, kita ini orang yang di perjalanan. Kalau di jalanan hujan, cari pohon. Ya, kalau sekarang di zaman kita ada gedung, mepet di gedung orang. Enggak perlu bangun rumah, karena rumah orang, bangunan orang, pohon bisa untuk ngiup, untuk tidak kepanasan dan kehujanan. Nih, ini namanya azimah, yang ini namanya khafifah. Jangan dicampur adukin, jangan bilang ini, kata pendapat si anu gini, jangan begitu. Memang ada dua thariqahnya. Pilih aja yang paling cocok sama kita. Jangan mencacat dari dua metodologi yang mereka buat sendiri seperti itu. Ya, pilih aja. Kalau kita lagi bangun rumah, ada orang bilang gini, marah kita, rumah gua, tanah gua, duit gua, gitu ya. Nah, itu juga salah juga. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa menahan dan bisa tidak riya, justru itu adalah langkah bersyukur, beli. Ya, nanti itu saya lupa itu bacaan. Kalau nggak salah minggu besoknya tawakufan itu, Maju Masakin sampai itu kajian itu. Kata Imam Ghazali, beli aja. Tapi thariqah para fuqara, fakir di sini enggak begitu. Walamma bana akhi Abul Abbas rahimahullahu lahu baitan fi Jami'il Bashir surifa alaihi 700 dinar.
tatkala membangun saudaraku Abul Abbas rahimahullah. Walamma buniya akhi Abul Abbas rahimahullah lahu baitan. Tatkala dibangunkan ya sebuah bangunan saudaraku Abul Abbas lahu baitan, untuknya sebuah rumah fi Jami'il Bashir, ya pada Jami'ul Bashir itu tempat berhimpunnya orang, jadi kota maksudnya. Kan kalau di mana pusat konsentrasi orang, nah itu namanya Jami'ul Bashir. Bapak-bapak, kalau kita ke kampung ya, dulu di Jakarta juga tahun 60-an begitu juga. Kalau kita ke kampung nih, ini satu kampung nih, satu desa nih, ada berapa rumah? 10 rumah, 6 rumah. Di situ kosong. Nanti ada lagi lebih banyakkan dikit, kosong. Ah, itu namanya Jami'ul Bashir. Ya, tatkala dibangunkan Abul Abbas rahimahullah untuknya satu rumah di daerah yang jadi konsentrasi massa itu ya, Jami'ul Bashir. Surifa ilaihi sab'umi'ati dinar. Dipergunakan untuk membangun itu 700 dinar. Bayangin aja. Ya, 700 dinar kali 4 gram kali 4 kali 1,5 juta. Banyak sekali itu. Fazajjarahu syekh, maka menahannya seorang syekh, wa qala lahu, dan syekh berkata kepadanya, Abul Abbas, lausakanta bi ujratin, seandainya kau bertempat tinggal dengan membayar, lakafaka syi'ru mimma saraftahu fi hadzal bina, maka cukup bagimu ya membangun syair apa yang kau buatnya ya fi hadzal bina'i, pada bangunan. Wa kunta tatasaddaqu bil baqi, dan kau bersedekah dari yang tersisa uang yang mestinya 700 dinar itu tadi. Dinasihatin. Coba ada yang megang HP enggak? 700 kali 4. 28 apa? 200 2.800 kali itu enggak, itu dua apa itu 7 apa itu 700 ya, 700 kali 4 berapa? 2.800 kali 1,5 juta. 4,2 miliar. Rumahnya bagus nggak tuh 4,2 miliar? Nah, itu lagi dibangun dengan biaya yang sebesar gitu, maka seorang syekh mengatakan seandainya ya kau diam di satu rumah dengan membayar dengan upah gitu lah. Jadi kau jangan bikin rumah, tapi kau cari rumah, kau bayar gitu, kau sewa. Sewa setiap hari berapa? Kemudian uang sewanya itu kau sedekahkan kepada orang. Kalau sewa 1 tahun berapa? Sekian umpamanya. Dari 4,2 miliar itu berapa lebihnya? Kemudian itu kau sedekahkan, maka itu lebih bagus daripada kau bangun rumah itu. Pengen bagus nyewa aja. Kontrak aja. Ya. Malah orang gengsi
kerja lama, rumahnya masih ngontrak aja. Dan itu dipanas-panasin sama istrinya. Emang masih mau ngontrak terus. Ya, ini yang azimah ya, yang berat tuh begitu. Tsumma mata akhi Abul Abbas ba'da sab'i sinina awan nahwi dzalika. Kemudian meninggal saudaraku Abul Abbas setelah 7 tahun ya, atau yang seumpamanya, artinya 6 atau 7 tahun. Wa kana Syekh rahimahullah yaqul, dan Tuan Syekh mengatakan, idzan ammaral fakiru baitan min amwali ikhwani. Ketika itu membangun seorang fakir sebuah rumah min amwali ikhwanihi, dengan harta dari saudaranya. Faminal aula lahu ya nashuhum fi adami sarfihim ma lahum fi dzalik. Maka di antara yang utama baginya, berikan nasihat agar jangan menggunakan harta mereka itu untuk demikian yang demikian itu. Wa irsyaduhum ila ma yakunu asqala fi midanihim yaumal qiyamah. Dan beri petunjuk kepada mereka bahwa yang demikian itu akan lebih berat timbangannya pada hari kiamat. Hadza law annahum sa'aluhu fi dzalik. Ini apabila mereka memohon ya penjelasan yang demikian itu. Fa kaifa law fa'alu dzalika an su'ali minhu. Bagaimana seandainya mereka melakukan demikian itu an su'ali minhu, dari permintaannya memang seperti itu. Ta'ridan, baik dengan sindiran atau tasrihan, atau dengan jelas-jelasan. Ya. Nah, jadi masalah dunia ini, kajian tasawuf yang azimah ini, kalau untuk di zaman sekarang ini enggak laku. Kajian yang semacam ini, yang azimah semacam ini, sama anak milenial, sama anak-anak Gen Z nggak laku. Kenapa? Orang hidup semua satu kali, kan ada peribahasa hidup cuma sekali, jangan dibikin susah gitu. Bukan. Jadi dia menganggapnya hidup dengan gaya sufi itu adalah hidup menderita gitu. Bukan. Yang menderita itu orang yang kalah bersaing. Sehingga dia tidak bisa mengikuti orang lain. Nah, dia itu tersiksa dengan kemiskinannya. Tapi kalau orang miskin adalah pilihan hidup, miskin adalah gaya hidup, maka dia tidak akan menderita dengan pilihannya. Emang itu yang dia pilih. Nah, itu bedanya. Sehingga pendapat anak-anak sekarang, hidup cuma sekali, jangan dibikin susah. Enggak cocok. Karena cara pandangnya tidak sama. Ya. Para sufi itu, hidup sederhana itu adalah pilihan hidup. Gaya hidup. Bukan korban kehidupan. Tapi kalau miskin korban kehidupan, kalah bersaing, maka dia akan kecewa. Nah, ini penting ya. Jadi kita kalau mau hidup enteng itu, ya benar itu ya. Hidup itu damai aja, tenang aja, biasa saja. Itu kalau di dalam bahasa psikolog, orang kalau senang, ada hormon endorfin yang keluar. Sehingga bukan cuma mukanya saja yang senang. Tetapi memang dia kepribadiannya itu bahagia, senang. Dan itu yang menyebabkan dia jadi umurnya panjang. Itu yang menyebabkan dia umur bertambah tetapi masa ototnya tidak berkurang. Itu menurut psikolog. Nah, Islam, tasawuf itu mengajarkan itu. Apa saja jadikan itu pilihanmu.
Kalau itu pilihanmu, kamu nggak akan nyesel karena nggak akan membandingkan dengan orang lain. Jadi dia kalau bukan pilihannya, dia banding-banding. Kenapa ya? Saya kok begini, kok dia begitu. Itu yang orang beli NMAX, dia beli Paramex yang begini. Ya. Jangan. Jadi coba deh, semua apa saja itu pilihan hidup. Emang kita yang milihnya begitu? Enggak ada. Jadi subhanallah, kalau di jalan, di mobil, saya dengar gitu ya, kajian ya, orang filsafat, orang psikolog. Oh, sebenarnya dalam Islam itu sudah diatur. Ya. Luar biasa. Wa qaddara salafus salihu kulluhum ala adamil hifsi. Dan sungguh daraja itu maknanya itu tangga. Tapi ini maksudnya periode gitu. Wa qaddara salafus salihu. Sungguh periodisasi ulama-ulama salafus saleh artinya dari tahun ke tahun itu maknanya. Kulluhum ala adamil hirsi, mereka semua salafus saleh itu enggak ada yang hiris. Hiris itu tamak dengan dunia, pengen banyak memiliki dunia, enggak ada. Ya, tidak ada. Watulil amali, tidak ada yang panjang angan-angannya. Tulul amal itu kalau orang kita sekarang obsesi. Obsesinya nggak jauh. Coba anak sekarang tanya, nanti mau jadi apa? Anak kecil bilang mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau gubernur, mau jadi raja, mau jadi itu. Itu tulul amal. Itu obsesi dia. Nah, kalau para mutasawwifin, ya qasirul amal, pendek. Obsesinya apa? Hari ini bisa beribadah, badan tidak sakit, sudah cukup. Hari ini, besok bukan dalam kekuasaan kita. Hatta inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna Usama bin Zaidin radhiyallahu anhu ma ishtara walidatan li syahrin. Apa ya? Ila syahrin. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balaghahu pernah disampaikan kepada Nabi anna Usama bin Zaid bahwa sahabat beliau Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ishtara walidatan ya ila syahrin, pernah membeli seorang budak wanita tua ila syahrin untuk 1 bulan. Di zaman Nabi itu perbudakan masih ada. Ya. Fasara sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka menjadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkomentar, ala ta'jibuna min Usama al-mushtari ila syahrin, wallahi inna Usama latawilul amal. Ya, Nabi komentar, ala ta'jibuna min Usama, apakah kalian tidak heran melihat Usama al-mushtari ila syahrin, yang membeli seorang budak untuk membantu rumah tangganya itu untuk 1 bulan. Jadi di sini membeli sewa ya, karena apa diartikan sewa? Karena ada temponya 1 bulan. Membeli untuk 1 bulan. Nah, ini kalau di dalam hukum kayaknya ini kalau dimatiin beri. Nah, hilang.
Yang bermasalah yang ini kayaknya. Udah? Oke. Dalam hukum Indonesia ada yang namanya sewa beli. Membayar sewa ujungnya menjadi transaksi lunas. Sewa beli ya. Jadi kata beli tapi sewa gitu. Ala ta'jibuna min Usamah al-mushtari ila syahrin. Apakah tidak mengherankan dari seorang Usama yang membeli seorang budak untuk 1 bulan, membantu di rumahnya. Wallahi inna Usama latawilul amal. Demi Allah sesungguhnya Usama itu orang yang panjang angan-angan. Sewa orang untuk bantu bekerja 1 bulan itu dianggapnya tawilul amal. Panjang angan-angannya. Dia pikir dia bisa hidup. Dia pikir dia bisa ngatur. Bagaimana dengan kita ya? Yang kredit rumah itu 20 tahun. 30 tahun. Ya, ini kembali lagi ya. Jadi tasawuf itu jangan dibenturkan. Antara yang azimah dengan yang khafifah jangan dibentur. Baca aja dua-duanya, pahami aja dua-duanya, karakternya, tetapi kita pilih yang mana yang paling kita cocok. Ya. Sekarang mau beli cash, harganya mahal. Kebutuhannya mendesak. Maka mau tidak mau orang melakukan itu. Kalau begitu kita mengikuti yang khafifah, yang Ghazaliyah. Yang penting hatinya aja yang di-manage. Jangan sampai heres. Jadi apa yang dia lakukan itu bagian dari sebuah kebutuhan. Karena di dalam Islam itu sesuatu yang kebutuhan itu boleh untuk diusahakan. Bahkan meminjam hukumnya boleh. Nah, kita Ghazaliyah. Tapi kalau ngikut yang semacam ini nggak bisa benar-benar kita. Nggak punya apa-apa dan tinggal di Jakarta nggak punya apa-apa. Ya manusia gerobak itu gambarannya. Nah, jadi orang yang bisa hidup seperti manusia gerobak, itulah thariqatus sufiyah itu. Nggak apa-apa, nggak punya rumah. Jadi sambil jalan, sambil nyari sisa-sisa, ya, cari gombal, cari apa itu? Kardus, plastik. Udah banyak jual buat makan, antuk, tidur di rumah, tinggal cari bawah pohon, cari yang tidak kehujanan. Nah, itu kalau dia ridho, itu thariqatus sufiyah itu. Rahil, kita adalah orang yang sedang berjalan. Jadi nggak perlu rumah. Ya. Kalau kita seperti itu, istri kita minta dipulangi. Minta dipulangi. Kok nggak sanggup dah. Nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang mesti kita tangkap itu idenya, substansinya yang mesti kita tangkap. Ya, bukan ya dari alur ceritanya ini yang mesti kita tangkap, tapi ya konteksnya yang kita tangkap. Sepanjang kita bisa memanage hati kita itu, lakukan saja.
Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma rafa'tu qadamayya wa zanantu anni ya adauha hatta uqbidha. Subhanallah. Kata Nabi, demi Allah, tidak pernah aku mengangkat kedua kakiku. Atau ini ya, ma rafa'tu qadamayya, demi Allah tidak pernah aku angkat satu kakiku. Wa zanantu anni adauha, dan aku menduga aku bisa meletakkannya. Hatta uqbidha, sehingga aku dicabut ya ruhku ini oleh Allah. Jadi ketika orang melangkahkan kaki yang kanan, kata Nabi, aku tidak menduga bahwa kaki kiriku itu bisa menyusulnya. Saking tidak ada di dalam benaknya itu bisa menentukan kehidupan. Wala fatahtu ainayya wa zanantu anni aghmaduha hatta uqbida. Tidak pernah aku membuka mataku sementara aku menduga aku bisa memejamkannya sampai aku dipanggil oleh Allah. Ya, jadi ketika kelopak mata itu menarik ke atas, melek, maka Nabi mengatakan aku tidak menduga kalau aku bisa menutupnya. Begitu juga ketika kelopak mata itu menutup kornea mata ini, aku tidak menduga bahwa aku bisa mengangkatnya. Jadi benar-benar secara totalitas mengakui ya apa yang dilakukan oleh Allah terhadap diri. Wala laqamtu luqmatan, dan tidak pernah aku mengunyah satu suapan. Wa zanantu anni asyahu hatta uqbida. Sementara aku menduga bahwa aku bisa mengunyahnya sampai aku ya dicabut oleh Allah. Subhanallah. Wa fi riwayatin hatta aghusa bil maut. Pada satu riwayat sehingga aku tercekik oleh sebuah kematian. Artinya sampai meninggal. Enggak pernah. Wa kana Yahya bin Mu'az rahimahullahu taala yaqul. Adalah Yahya bin Mu'az rahimahullah pernah berkata. Yahya bin Mu'az ini minat tabi'in ya, di kalangan ulama-ulama tabi'in. Man ja'a wa qassara amalahu lam yajidi syaitanu mahallan min qalbi. Man ja'a, barang siapa yang lapar perutnya, wa qassara amalahu, dan dipendekkan angan-angannya, lam yajidi syaitanu mahallan min qalbihi, tidak mendapati setan tempat di dalam hati orang itu. Jadi setan nggak bisa ganggu dia. Di dalam dirinya itu nggak ada tempat untuk bisa masuk setan. Ja'a wa qassa. Apabila dia lapar dan pendek angan-angannya. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat ya, salafus soleh benar-benar kenceng gaya kehidupannya. Ya, benar-benar kenceng gaya kehidupan mereka itu. Sehingga kalau untuk kondisi sekarang rumit. Itu mengapa kita kalau belum bisa 100%, maka prosentasenya kita lah yang menentukan, tetapi substansinya harus kita pahami. Ya.
Wa kana Sufyan Tsauri rahimahullahu taala yaqul. Adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, Yabna Adama innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, ya, sesungguhnya engkau memiliki beberapa hari. Fa kullu yaumin yamdi faqad madha ba'duka. Maka setiap hari berjalan, maka sudah berlalu sebagian dari umurmu. Ini bagus banget. Hai anak Adam, kau memiliki beberapa hari hidup di dunia ini. Tapi setiap hari yang berjalan, maka sejumlah itu juga sebagian dari dirimu sudah jalan. Artinya yang hari yang sudah lewat itu nggak bisa diambil, nggak bisa lewat. Subhanallah. Yabna Adam innama anta ayyam. Wa kullu yaumin yamdi faqad madha ba'duka. Hai anak Adam, sesungguhnya engkau memiliki hari-hari. Dan setiap hari yang sudah berlalu, sungguh telah lewat sebagian dirimu. Allah. Wa qad aqamus salata marratan bihadrati Ma'rufin al-Qurhi rahimahullah. Sungguh pernah satu kelompok jamaah salat di hadapan Ma'ruf al-Qurhi, ya. Faqaddamu faqiran liyusalli bihim. Maka dimajukanlah ke depan seorang fakir, seorang ahli thariqah, liyusalli bihim, agar si fakir salat bersama mereka. Ya ada jamaah ngerti ini, wah ini fakir. Istilah di zaman itu fakir ahlu tasawuf. Fa'aba, maka si fakir itu enggan, menolak. Wa qala akhafu an amuta fis shalah. Dan dia mengatakan aku takut aku mati dalam keadaan sedang sholat. Fa usyawwisu 'alan nasi sholatahum. Maka menjadi was-was manusia dengan sholatnya mereka. Ya, fa'azamu alaih, dan mereka bercita-cita untuk menanyakan kepadanya. Faqala bisyarti alla usalli bikum sholatan ukhra. Ya, maka dikatakan dengan syarat aku tidak sholat lagi dengan kalian, ya, sholat yang lain. Jadi cuma mau sekali doang. Ya, jadi betapa sangat menganggap dirinya itu teledor, dirinya itu tidak bagus. Jadi orang-orang dulu itu menganggap dirinya tidak bagus, dirinya itu tidak sempurna. Sehingga diajak dijadikan imam nggak mau dia. Sehingga ketika mereka berazam mau meminta lagi, tapi sekali aja ya, aku tidak akan sholat lagi bersama kalian. Ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya penghormatan di kampung itu menyebabkan dia menjadi bersemangat gitu. Kan biasanya kalau udah dihormatin menjadi senang gitu. Enggak. Faqala lahu Ma'ruf inda dzalik. Maka berkomentar Ma'ruf al-Qurhi, ya, ketika yang demikian itu. Ya, ta'akhkhar ya akhi. Fa innaka rajulun mukhallitun takhafu awalan annaka tamutu fis shalah. Tsumma tuhaddisuka nafsuka annaka ta'isu ila sholatin ukhra. Tsumma qadima ghairuhu fa shalla bin nas. Ya. Maka Ma'ruf al-Qurhi berkomentar, ta'akhkhar ya akhi, tunggu sebentar wahai saudaraku. Fa innaka rajulun mukhallitun. Kau orang ini yang mencampur-campur adukan perkataan.
Takhafu awalan annaka tamutu fis shalah. Kau mengatakan takut pada awalnya, ya annaka tamutu fis shalah, kau bisa mati di dalam salat. Takut mati ketika salat. Sumatu haditsuka nafsuka, kemudian mengatakan dirimu padamu annaka ta'isu ila sholatin ukhra, bahwa kau bisa hidup untuk salat yang lain. Saya sekarang mau ini ya, tapi jangan tidak akan salat lagi yang akan datang. Itu kan namanya nyebut salat yang akan datang. Tsumma qadima ghairuhu fa shalla bin nas, kemudian datang lainnya maka dia bersalat dengan sama. Artinya perkataan fakir ini tidak valid gitu. Paham nggak maksudnya? Dia kan disuruh jadi imam, mohon maaf ya, saya nggak mau, saya takut. Ya, saya takut mengimami nanti dalam sholat saya mati sehingga tidak menyelesaikan. Kemudian pada berikutnya karena mereka mengazamkan, maka dia bilang dengan syaratnya hanya sholat ini, tapi aku tidak bisa pada sholat yang lain. Kata Ma'ruf Al-Qurhi, ketika kau sebut sholat yang lain itu namanya hiris. Apakah bisa hidup sholat yang akan datang itu? Oh, jangan campur-campurkan. Artinya fakir ini dikoreksi gitu. Salah mengatakan yang semacam. Karena bilang cukup ya sekali ini aja ya. Lain lagi nanti aku nggak mau mengimami. Itu sholat yang lainnya itu namanya masih hiris. Cukup sekali ini aja ya. Ini menarik ya. Wa kana Daud at-Ta'i rahimahullah